ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, sore ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sesuatu yang oleh Nabi diperintahkan agar kita banyak mengingatnya ketika selesai mengubur mayat. Nabi mengatakan, limithli hadzal yaum fa'iddu, untuk hari seperti ini bersiaplah kalian. Untuk hari seperti ini bersiap-siaplah kalian. Banyak dari kita bersiap untuk menghadapi ujian, menghadapi kenaikan pangkat, menghadapi hari tua dan seterusnya. Tapi justru Nabi menyuruh kita untuk bersiap-siap menghadapi keadaan seperti ini, sakaratul maut. Ya, sebuah keadaan yang pasti akan datang, mendatangi kita. Sementara yang lain bisa datang, bisa tidak. Ketika seorang laki dan perempuan sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan, undangan sudah disebar. Apakah pernikahan itu pasti terjadi? Jawabnya belum tentu. Bisa terjadi, bisa tidak. Ketika sebentar lagi kita akan menimang cucu pertama kita sebentar lagi akan lahir, mungkin tinggal menunggu hari. Apakah akhirnya kita menimang cucu pasti terjadi? Belum tentu. Ya. Bahkan sekarang ini hari Selasa, besok Rabu kita masuk ke hari Rabu, belum tentu. Bisa terjadi, bisa tidak. Adapun ini, kematian ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat, pasti terjadi. Ya. Bagaimana selama ini kita mempersiapkan diri untuk hari tua, untuk hari pernikahan, untuk menghadapi ujian, kenaikan pangkat dan seterusnya. Padahal itu semua bisa terjadi, bisa tidak. Lalu kita lupakan sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak, yaitu al-maut. Dan kematian ini apabila datang maka tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan.
Jadi ajal sudah ditulis oleh Allah. Si A tahun sekian, bulan anu, tanggal sekian. Si B tahun sekian, bulan anu, jam sekian. Bahkan menitnya, bahkan detiknya. Bahkan seandainya ada satuan yang lebih kecil dari detik, ada di catatan Allah. Dan ketika catatan itu datang, saya misalnya 5 Syawal ya, tahun sekian, mungkinkah menjadi 4 Syawal atau 6 Syawal? Tidak mungkin. Pas ya. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, maka tidak bisa maju dan tidak bisa mundur sedikit pun. Dan ingat, ajal tidak ada hubungannya dengan sakit, tabrakan, jatuh, minum racun, bunuh diri. Tidak. Oleh karena itu, ketika ajal tiba, ketika seseorang mati, maka wajib kita katakan ajal sudah sampai. Kita sering mengatakan, kenapa si fulan mati? Oh, karena tabrakan. Emangnya kalau nggak tabrakan nggak mati? Nah, lihat. Ya. Berarti seolah, coba kalau tadi dia nggak naik motor, nggak tabrakan, sekarang masih hidup, berarti nggak ada ajal kalau begitu, nggak ada takdir kalau begitu. Ya. Maka jawaban yang paling tepat, kenapa si fulan mati? Karena ajal telah sampai. Ya. Bukan karena kecelakaan, bukan karena minum racun, bukan karena gantung diri. Berarti kalau nggak gantung diri, dia masih hidup dong. Batil. Idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Batal ayat ini. Jika ajal itu sudah datang, maka tidak mungkin bisa maju, tidak mungkin bisa mundur. Batal ayat itu. Kalau si fulan mati karena gantung diri, karena minum racun, karena dibunuh orang, wajib kita imani bahwa ajal itu datang, kematian itu datang karena ajal telah ditulis oleh Allah di jam tersebut, di menit tersebut, di detik tersebut, di tahun tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu silahkan antum mau berobat, mau olahraga, mau makan bergizi, istirahat teratur dan seterusnya, silahkan. Tidak berdosa, tidak tercela, tapi jangan pernah mengatakan agar umurku panjang. Gak bisa. Ada yang bisa memanjangkan umur? Gak bisa. Kalau Allah sudah tulis 40 tahun, gak mungkin 41, gak mungkin 42. Kalau Allah telah tulis 30 tahun, tidak mungkin 31, tidak mungkin 32. Mau makan bergizi, mau olahraga, mau istirahat teratur, mau hidup hati-hati. Ya. Jangan sampai makan yang berbahaya, apa kolesterol misalnya. Ya. Dia makan buah-buahan, sayur-sayuran, ya, dia jaga tidak makan lemak, tidak makan kolesterol. Mati juga umur 30 tahun, 35 tahun. Mungkinkah? Sangat mungkin. Karena sekali lagi, ajal tidak ada hubungannya dengan hal-hal tadi. Ya, sama dengan rizki. Sama dengan rizki. Rizki tidak ada hubungannya dengan suap. Ya. Dengan suap. Untung saya suap dia. Kalau enggak, saya enggak dapat rizki hari ini. Akhirnya saya menang tender. Akhirnya tender saya diterima. Karena apa? Karena dia telah saya suap. Bolehkah ucapan seperti ini? Tidak boleh.
Allah telah tulis di Lauh Mahfuz bahwa rezeki kita hari itu menang, tender kita menang. Udah tulis. Bukan karena kita menyuap. Maka setelah kita menyuap lalu ternyata kita menang, maka wajib kita yakini kita menang ini bukan karena nyuap, tapi karena catatan telah mendahului. Yeah. Pembeli ini sudah mau pergi, nggak jadi beli barang saya. Tapi karena saya sumpah demi Allah, ini barang saya ini asli. Padahal KW2 misalnya, saya sumpah demi Allah, barang saya ini asli. Ya, saya jual murah ini 1 juta misalnya. Dengan saya bersumpah palsu, padahal KW2 saya bilang asli. Akhirnya dia mau beli. Tadinya nggak mau beli, udah mau pergi. Akhirnya saya untung lumayan besar. Saya beli cuma 300.000, saya jual 1 juta, dia mau. Gara-gara saya bersumpah demi Allah, barang saya ini asli. Mungkin dia percaya sama saya. Ya. Nah, pertanyaan, apakah hari itu saya laku 1 juta untung besar karena saya bersumpah palsu atau karena catatan telah mendahului? Jawab, karena catatan telah mendahului. Allah telah mencatat rezeki saya bahwa di tanggal sekian bulan ini jam sekian saya akan dapat untung sekian. Barang yang KW2 itu laku 1 juta, untung gede. Ya. Bukan karena saya sumpah palsu. Jika ini diyakini oleh kaum muslimin, insya Allah ini bisa membantu kita kaum muslimin untuk meninggalkan sumpah palsu, suap, bohong. Kenapa? Karena rezeki sudah ditulis oleh Allah. Mau bohong mau tidak, mau suap mau tidak, sudah ditulis oleh Allah bahwa hari ini rezeki saya sekian, hari ini rezeki si fulan sekian. Nah, lihat betapa beriman dengan takdir bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Begitu juga ajal. Orang yang percaya ajal, dia pemberani. Ada preman, penjahat mau merampas harta kita, handphone kita. Orang yang tidak percaya adanya ajal, dia akan mengatakan, saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil, kerjaan saya lumayan, gajinya besar, ngapain saya cari penyakit? Ya, mendingan kasih saja handphone cuman harga 300.000, 400.000 daripada saya mati. Nah, lihat, dia setengah-setengah percaya dengan takdir ajal. Apakah hari itu dia mau mati atau tidak, Allah telah tulis, dan tulisan Allah tidak mungkin gagal. Maka beriman dengan ajal takdir ini akan membawa kita, mendorong kita untuk berani. Karena ajal sudah ditulis oleh Allah. Kalau toh saya ajalnya hari ini, nggak usah saya berantem dengan penjahat, saya juga akan mati. Kalau ajal saya masih 20 tahun lagi, mau 100 penjahat melawan saya seorang diri, saya tidak akan mati. Lihat, ya, ajal, beriman dengan ajal. Ya, kita lanjutkan tentang sakaratul maut. Keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat menyakitkan. Saking sakitnya Nabi mengatakan 500 kali sabetan pedang. Kayak apa sakitnya? Ya. Tapi sebentar. Sakaratul maut mungkin 10 menit,
Mungkin ada yang setengah jam, mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin seharian. Bandingkan dengan siksa kubur, bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai hari kiamat. Bandingkan dengan neraka, jutaan tahun, bahkan ada yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, sakaratul maut walaupun sakit sekali, tapi sebentar. Dan itu sebagai penghapus dosa untuk orang-orang yang beriman. Allah ingin bertemu dengan hambanya yang beriman itu dalam keadaan si hamba ini tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Allah ingin bertemu dengan hambanya dalam keadaan hambanya tidak punya dosa. Sementara dosanya masih banyak. Mungkin pernah minum khamr, mungkin pernah berzina, mungkin pernah berjudi dan seterusnya. Mungkin pernah meninggalkan sholat, mungkin pernah meninggalkan puasa Ramadan, mungkin pernah membuka aurat selama 20 tahun misalnya. Nah, maka dibersihkan dulu dosa-dosanya ini. Dengan apa? Yang terakhir, dengan sakitnya sakaratul maut. Ya. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Seluruh kematian itu ada sakaratnya. Seluruh kematian itu ada sakaratnya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya awali dengan 2 malaikat. Sebelum malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawa yang bersangkutan, maka terlebih dahulu datang salah satu dari 2 malaikat. Salah satu dari 2 malaikat. Mungkin malaikat rahmat, mungkin malaikat azab. Tergantung yang bersangkutan ini. Kalau yang bersangkutan ini seorang yang beriman, beramal soleh, maka yang datang adalah malaikat rahmat dengan membawa kain kafan dari surga dan membawa hanut semacam olesan begitu dari surga. Jika yang meninggal ini orang kafir, ahli maksiat, maka yang datang adalah malaikat azab membawa kain kafan dari neraka dan hanut olesan dari neraka. Maka satu, maka antum masih ingat barangkali ada kejadian di mana kejadian cukup aneh, tidak seperti biasanya, di mana ada orang meninggal yang datang dua-duanya. Biasanya satu, ini yang datang dua-duanya. Malaikat azab datang, malaikat rahmat datang. Padahal selama ini biasanya satu. Kalau enggak malaikat rahmat ya malaikat azab. Kalau tidak malaikat azab ya malaikat rahmat. Tergantung dia ahli taat apa ahli maksiat. Ini tidak seperti biasa, dua-duanya datang. Malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Kapan itu? Kapan itu? Masih ingat kan tuh? Iya. Ketika meninggalnya seorang yang pernah membunuh 100 orang, 99 tambah 1 ahli ibadah itu. Dan orang ini mau bertobat, mau hijrah, meninggalkan tempat dia yang penuh dengan maksiat, hijrah menuju daerah kampung taat. Di tengah jalan mati. Maka datanglah 2 malaikat, biasanya 1. Ya, kenapa? Saya kira antum tahu, dan itu bukan pembahasan kita. Ya, pembahasan kita secara wajar normal, 1 orang meninggal yang datang 1 malaikat.
Apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Tergantung dia muslim apa non muslim. Dia menunggu kira-kira sejauh mata memandang. Tidak selang lama datanglah malaikat maut. Jangan sebut Israel. Jangan sebut Israel. Nabi tidak pernah menyebut Israel. Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Israel. Begitu juga di hadis-hadis sahih tidak ada. Nabi selalu menyebut malaikat maut, malaikat kematian, malaikat pencabut nyawa. Israel itu ada di Taurat dan Injil, tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu para ulama ahlul hadis memilih kalimat yang dipilih oleh Nabi. Nabi memilih kalimat malaikat maut, bukan Israel. Ya. Demi cinta kita kepada Nabi, demi menggigit sunnah Nabi, maka kita memakai istilah dari Nabi. Antum menyebut Bir Ali apa Zulhulaifah? Zulhulaifah apa Bir Ali? Zulhulaifah. Nabi enggak kenal itu Bir Ali. Zulhulaifah. Yang disebut oleh Nabi Zulhulaifah, bukan Bir Ali. Nah, sekarang terkenal kaum muslimin menyebut dengan istilah Bir Ali. Terkena syubhat Rafidah. Ya. Nabi tidak menyebut Bir Ali, Nabi menyebut Dzulhulaifah. Nah, begitu juga ini, jangan sebut Israel. Kita salahkan bahwa kata-kata Israel itu salah batin, jangan juga. Jangan juga. Karena apa yang ada di Taurat dan Injil dibagi tiga. Satu, yang pasti benarnya. Injil menyatakan bahwa manusia pertama Adam, istrinya Hawa diusir dari surga karena mendekati pohon larangan. Nah, itu benar, sama dengan Al-Quran. Ya. Yang kedua, yang pasti salahnya, bahwa Nabi Isa itu Yesus anak Tuhan, disalib untuk menebus dosa. Ini pasti salahnya, batin. Nah, yang ketiga, yang kita tidak tahu benar dan salahnya. Apakah itu benar atau salah, kita tidak tahu. Apa misalnya Israel tadi, kemudian Qabil, Habil, ini pun kita tidak tahu benar atau salah. Karena istilah Qabil dan Habil tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, adanya di Taurat dan Injil. Tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Ya. Ashabul Kahfi yang 7 itu namanya ini ada di Taurat dan Injil. Di Al-Quran tidak ada, di hadis sahih tidak ada. Maka kita diam. La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan kalian benarkan, jangan kalian salahkan. Tawakuf saja. Jangan ikut-ikutan. Ya. Maka sebutlah malaikat maut. Jangan Israel. Nah, malaikat maut datang mencabut nyawa itu. Dan nyawa bergerak dari bawah. Bergerak dari bawah. Ketika nyawa itu bergerak, ya, misal sampai ke lutut, berarti betis ke bawah sudah mati, tidak ada nyawanya. Sampai ke paha, berarti lutut sudah mati. Sampai ke perut, sampai ke dada, berarti yang bawah sudah mati. Belum berasa. Yang bersangkutan belum berasa. Dan tobat masih diterima. Ketika nyawa sedang bergerak sampai ke perut, yang bersangkutan bertaubat, apakah masih diterima? Masih. Sampai ke dada, masih diterima. Kapan tobat sudah tidak diterima? Indal qorqorah, malam yughorgir. Ketika qorqorah,
ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Detik itu yang bersangkutan pasti tahu bahwa sebentar lagi saya akan mati. Pasti. Dan tobat sudah tertutup. Sudah tidak akan diterima lagi oleh Allah. Dan keadaan di mana taubat tertutup hanya dua. Hanya dua. Tidak 3, tidak 4, tidak 5, hanya 2. Yang pertama tadi, ketika nyawa sampai kerongkongan. Yang kedua, apa? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ketika matahari sudah terbit dari barat. Sudah tidak diterima lagi taubat seseorang. Di luar itu masih diterima. Mau pelacur, mau penjudi, mau pemerkosa, mau ahli syirik, ahli bid'ah, kufur, murtad, selagi belum mengalami 2 hal tadi, Allah siap menerima taubat. Murtad masuk Islam, 2 tahun masuk Islam, murtad lagi, setahun murtad, masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi. Apakah Allah masih menerima taubatnya? Masih. Kan cuma 2. Cuma 2 yang tidak akan Allah terima. Indal gharghara dan matahari terbit dari barat. Maka masuk Islam, murtad lagi, masuk Islam, murtad lagi, selagi nyawa belum di kerongkongan, maka Allah siap menerima taubat. Ya. Kita lanjutkan. Setelah malaikat maut mencabut nyawa, maka tidak dibiarkan sekejap mata. Malaikat yang telah menunggu tadi, bisa malaikat adab, bisa malaikat rahmat, langsung memasukkan roh itu ke dalam kain kafan dan diolesi dengan hanut tadi, dari surga atau dari neraka. Ya, cepat sekali, sangat cepat sekali. Dan roh itu ketika keluar kadang diikuti oleh pandangan mata. Ini pernah terjadi pada diri Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dan terbuka, terbelalak. Orang keluarganya banyak menangis. Dan hari ini sebagian orang menyangka kalau mati mata terbelalak itu tanda su'ul khatimah, tanda dia orang jahat, tanda dia ahli maksiat. Betulkah? Tidak betul sama sekali. Tidak betul sama sekali. Tanda-tanda su'ul khatimah adalah dengan perbuatan dia sendiri. Kalau ketika dia mati sedang berzina, sedang minum khamr, sedang berjudi, sedang berbuat maksiat, yaitulah tanda su'ul khatimah. Kalau dia mati sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang berbuat kebaikan, itulah tanda husnul khatimah. Ya. Bukan ditandai dengan mata melotot, diangkat berat sekali, ya. Kemudian terjadi huru-hara, kemudian ada suara, enggak ada. Ini tahayul, ini khurafat, ya. Tidak ada seperti itu. Kuburannya digali susah, penuh dengan batu-batu. Ini pun bukan tanda.
Berapa banyak orang kafir yang mati seperti tersenyum, kuburannya bagus dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada tanda-tanda seperti itu. Lalu Nabi bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Roh itu kadang-kadang ketika lepas dari jasad diikuti oleh pandangan mata. Maka banyak orang yang mati dalam keadaan terbelalak. Dan sekali lagi, itu tidak masalah, bukan sebagai tanda su'ul khatimah. Ya. Setelah roh itu masuk ke dalam kain kafan yang diolesi dengan hanut tadi, maka dibawa ke atas. Dibawa ke atas. Dan setiap kali melewati malaikat penjaga pintu, setelah dibukakan pintu, malaikat itu bertanya, "Ini roh siapa? Wangi sekali." Dijawab, "Ini adalah rohnya Fulan bin Fulan." Disebut nama terbaiknya. Orang punya nama kadang ada 2, ada 3, disebut nama terbaiknya, Fulan bin Fulan. Ini malaikat rahmat yang membawa terus ke atas, ya, sampai pada genggaman tangan Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa roh orang yang meninggal dan roh orang yang sedang tidur itu berada di genggaman tangan Allah. Ini berita gaib yang wajib kita imani apa adanya, bahwa Allah memiliki tangan. Allah dengan tangannya menggenggam roh-roh orang yang sudah meninggal dan roh orang yang sedang tidur. Ya. Adapun yang sedang tidur dilepas kembali. Adapun yang sudah mati tidak dilepas. Di genggaman tangan Allah. Ini diketahui oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin meyakini berita gaib dari Nabi. Adapun orang-orang kafir itu, terutama orang-orang sekuler, orang-orang barat, kan tidak percaya dengan sabda Nabi. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ruh. Mereka tidak tahu apa-apa tentang nyawa. Gelap bagi mereka. Maka kaum muslimin mengatakan kematian adalah terlepasnya ruh dari jasad. Jelas gamblang. Mereka tidak. Mereka masih debatkan kematian itu sebetulnya apa. Sebagian mengatakan berhentinya detak jantung, itulah kematian. Sebagian mengatakan berhentinya aliran darah, ya, berhentinya nafas. Mereka berdebat karena memang berada dalam kegelapan, nggak tahu. Kaum muslimin tahu kematian adalah lepasnya ruh dari jasad. Dan mereka yang mengatakan bahwa kematian itu adalah berhentinya jantung tidak berdetak lagi, terbukti salahnya. Berapa banyak orang yang jantungnya berhenti, tidak berdetak lagi, 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam, habis itu bergerak lagi. Berarti mati hidup lagi dong. Kan tidak mungkin ada orang mati hidup lagi, kecuali mukjizat Nabi Isa atau kejadian di zaman Dajjal nanti, ya. Berarti mereka masih meraba-raba kematian itu apa. Kaum muslimin tahu apa kematian, yaitu terlepasnya roh dari jasad. Mudah, ya. Ketika roh itu terlepas dari jasad, otomatis jantung akan berhenti, darah akan berhenti, nafas sudah tidak mungkin ada lagi, karena roh telah dicabut. Jangan dibalik.
Sebagian kita dibalik, karena jantung sudah berhenti, karena darah tidak mengalir lagi, karena nafas sudah tidak ada lagi, maka ruh lepas dari jasad. Udah nggak enak lagi di jasad ya, udah dingin, udah jantung udah berhenti, nggak ada tanda-tanda kehidupan, ya, darah tidak mengalir, ruhnya nggak betah di jasad, lalu keluar. Ini batil, ini batil. Roh dulu, ya. Yang menyebabkan kematian adalah melesatnya roh dari jasad, ya. Ya, masih ada 3 menit lagi, kita lanjutkan satu lagi. Malaikat tadi malaikat rahmat, sekarang malaikat azab. Ketika dia membawa roh yang berisi, yang dibungkus dalam hanut tadi, lalu dia naik ke atas, maka setiap malaikat yang dilewati, malaikat bertanya, ini roh siapa? Busuk sekali, busuk sekali. Lalu disebut namanya yang terburuk, Fulan bin Fulan. Lalu minta izin untuk dibukakan pintu langit, tidak dibukakan, lalu dibantingkan ke bawah, dan seterusnya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah solat maghrib. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan. Setelah seseorang dicabut nyawanya, maka dia menunggu saat-saat di mana dia akan ditanya. Dan pertanyaan ini menyangkut roh dan jasad. Berarti ketika seseorang meninggal, di dalam kuburnya dikembalikan lagi roh. Karena jasad tanpa roh tentu tidak bisa menjawab apa-apa, maka dihidupkan lagi, dikembalikan rohnya. Bahkan Bukhari meriwayatkan dengan lafaz didudukkan, didudukkan. Berarti ada jasad di situ dan tentu ada roh. Ya. Karena yang kita bahas ini adalah tentang kematian, maka kita bahas sebelum kematian itu terjadi, saat kematian terjadi, dan setelah kematian. Ya. Dan tentang ajal tentunya. Kapan mulai dilakukan pertanyaan itu? Nabi telah menjelaskan kepada kita saat 7 langkah kita meninggalkan kubur. Tentu para pengantar pasti akan pulang. Tidak mungkin tidak. Pasti akan pulang. Ya. Dan ini berita gaib. Ketika pulang 7 langkah, maka dihidupkan. Bahkan dia mendengar sendal-sendal alas kaki yang dipakai setelah dilepas. Karena sunnah di dalam kubur itu melepas alas kaki. Ketika kita masuk ke area kubur, wajib bagi kita melepas alas kaki, karena itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini berita gaib. Ingat, berita gaib hanya boleh kita imani. Tidak boleh kita sikapi. Ya. Bolehkah kita menyikapi berita gaib? Malaikat Munkar dan Nakir akan datang menanyai setelah para pengantar itu pulang. Wajib kita imani. Bolehkah kita sikapi? Tidak boleh. Misalnya dengan bersikap baik agar mayat ini tidak didatangi oleh Munkar dan Nakir. Udah, kita nggak usah pulang-pulang. Kita di sini saja terus. Tidak boleh. Ini berita gaib. Kita hanya bisa mengimani. Tidak bisa kita mensikapinya. Ya. Antum tahu Nabi tertawa ketika beliau bersama para sahabat sedang makan bersama. Di sela-sela makan bersama itu tiba-tiba Nabi tertawa. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kenapa engkau tertawa?" Nabi menjawab, "Si fulan ini tadi makan tidak baca Bismillah, maka setan ikut makan." Yang dimaksud jin ikut makan. Di tengah-tengah makan itu, si fulan ini membaca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Langsung setan tadi yang ikut makan tadi muntah. Maka Nabi tertawa. Ini berita apa? Berita gaib yang hanya boleh kita imani. Kita tidak boleh mensikapi. Kita hanya bisa mengimani bahwa orang yang membaca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi itu disunahkan kalau dia lupa baca Bismillah. Dan insya Allah setan yang ikut makan akan muntah. Bolehkah kita sikapi berita gaib ini dengan mengatakan, kalau begitu biar setan pada muntah, kita pura-pura lupa aja baca Bismillah, ya kan? Nanti kira-kira 7 suap, 8 suap, baru kita baca Bismillah biar pada muntah. Bolehkah? Tidak boleh. Ini berita gaib. Berita gaib hanya bisa kita imani. Seperti tahrikul usbu. Apa berita gaib tentang tahrikul usbu seperti ini? Menggerakkan jari ketika tasyahud seperti ini. Ya. Apa? Asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Lebih menyakitkan syaitan daripada syaitan itu dipukul dengan besi. Ini wajib kita imani. Sami'na wa ata'na, akan sakit. Bolehkah kita mensikapi? Kalau begitu biar tambah sakit sekalian yang kencang, ya. Tidak boleh. Tidak boleh sikap seperti itu, ya. Karena Nabi mencontohkan tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, tapi tahrik, ya. Hampir-hampir bergetar saja. Nah, itu berita gaib. Termasuk ini. Itu hanya berita gaib dari Nabi bahwa Munkar dan Nakir akan datang untuk menanyai ahli kubur setelah para pengantarnya pulang. 7 langkah. Sudah titik di situ. Enggak usah ini direkayasa, disikapi. Ya. Nah, maka ada asar keliru. Ada berita keliru bahwa Imam Nawawi menyukai setelah penguburan mayat itu dibacakan Al-Quran di situ. Seandainya sampai khatam itu lebih baik. Ya, ini dinisbatkan kepada beliau. Bahkan beliau menisbatkan kepada Imam Syafi'i, tidak benar. Antum bisa lihat di Riyadhus Shalihin. Ya, para ulama mengatakan di mana Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Bahkan pendapat Imam Syafi'i sangat tegas bahwa bacaan Al-Quran orang yang masih hidup untuk yang mati sampai apa tidak? Tidak. Tidak sampai, itu pendapat tegas dari Al-Imam Syafi'i.
Ya, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan sampai ini, setidaknya pendapat Imam Syafi'i, pendapat para imam ahlul hadis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, dan seterusnya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amalan orang hidup tidak bisa untuk yang mati. Ya, kecuali yang mati itu ayahnya, ibunya, atau gurunya. Dia bisa baca Al-Fatihah itu karena diajari gurunya, guru TK-nya misalnya. Maka setiap kali dia baca Al-Fatihah, gurunya yang sudah meninggal ini dapat pahalanya. Ya, atau dari segi harta, dia jadi ulama besar, dia jadi orang alim, mesantren, dibiayai oleh si fulan, maka si fulan ini ikut mendapatkan kebaikannya. 3 jurusan: ilmu, harta, dan anak, orang tua. Ya, orang tua dengan anak. Anak orang tua maksudnya, bukan orang tua ke anak. Nah ini, ya, maka berita gaib sekali lagi hanya bisa kita imani. Ya. Saya kira tidak ada salahnya pelajaran ini saya sisipkan tentang bagaimana sikap kita. Jadi tidak hanya membahas bagaimana yang mati, ya, sikap kita diawali dari ketika saudara kita menjelang sakaratul maut. Kita mundur lagi sejenak. Apa yang sunnah kita lakukan ketika saudara kita ini mendekati ajal secara aglabiyah, bukan secara kepastian. Secara kepastian tidak ada yang tahu. Apakah orang yang koma, orang yang pingsan, orang yang sakit parah pasti mati? Belum tentu. Bisa mati, bisa sembuh. Jadi bukan secara kepastian. Kalau itu wahyu, secara aglabiyah saja. Mata sudah merem, ngomong sudah tidak bisa, atau sudah berat. Kata dokter penyakitnya sudah sangat parah. Apa yang sunnah kita ucapkan kepada dia yang menjelang sakaratul maut? Mentalki. Ya. Dengan apa talqin? Satu-satunya talqin yang diajarkan. Talqin artinya apa? Laqona yulaqqinu talqina. Menuntun. Nah, satu-satunya talqin yang diajarkan oleh Nabi adalah La ilaha illallah. Jangan yang lain, Muhammadur Rasulullah, Subhanallah, Allahu Akbar, jangan. La ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, habis itu mati, maka dijamin masuk surga. Ini kaum muslimin saling tolong menolong, bantu membantu sampai menjelang wafat. Apalagi ketika kita masih hidup seperti ini, kita ta'awun tolong menolong. Yang mau ngaji tapi nggak ada kendaraan, yang mau sholat tetapi tidak tahu sunnah-sunnah sholat, kita bantu, kita tolong agar sama-sama kita masuk surga. Sampai menjelang kematian masih kita tolong menolong. Jangan sampai dia tidak masuk surga. Maka ketika kita masih segar bugar, sementara saudara kita sudah tergeletak lemah, kita tuntun dengan la ilaha illallah. Agar apa? Agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu, jika antum mentalkin la ilaha illallah, kok dia sudah bisa mengikuti la ilaha illallah, maka jangan diajak bicara.
udah diam. Ya. Usahakan kita tidak ngobrol terlalu banyak di situ. Karena dia lemah. Orang lemah akan mengikuti apa saja yang dia dengar. Maka bisikan ke telinganya, la ilaha illallah. Dia sudah mengikuti, sudah. Ya, jangan ngomong yang lain. Ngomong-ngomong, rumah yang di sana mau dilepas berapa, Pak? 2M, habis itu mati. Terakhirnya 2M. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita bikin la ilaha illallah yang terakhir. Jangan. Ya. Bagaimana kalau sudah kita talqin, ternyata dia nggak jadi mati? Nah, kan kita nggak tahu. Kelihatannya lemah. Dokter sudah mengatakan penyakitnya nggak ada harapan. Tapi kan kesembuhan milik Allah. Allah memberikan kesembuhan. Sudah kita talqin la ilaha illallah, dia sudah juga habis itu sembuh. Makin lama makin ringan, malah pulang dari rumah sakit. Gimana? Ya nggak apa-apa. Gimana? Nggak ada masalah. Masalahnya apa? Nggak apa-apa. Maka antum jangan takut. Ente main talqin saja, emang ente tahu kalau ini mau mati, kalau hidup lagi gimana? Ya nggak apa-apa. Kita talqin kok hidup lagi, nggak masalah. Karena kita nggak tahu orang ini akhirnya akan mati apa sembuh, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Rabbul Alamin. Nah, oleh karena itu tidak ada ilmu talqin secara khusus. Kan suka ada yang bertanya, sebetulnya ilmunya ada nggak mentalqin secara khusus? Jawabannya tidak ada. Asal orang sudah lemah, sulit bicara, ya talqin. Kalau bicaranya masih kuat, ya ngapain ditalqin? Ya kan? Ada orang mau dihukum mati, mau dipancung lehernya, ya nggak usah ditalqin, cukup kasih tahu. Nanti kalau aba-aba 3, 1, 2, 3, baca la ilaha illallah ya, biar terakhir. Ya cukup aja kasih tahu. Ya, nggak usah ditalqin lah. Orang dia bisa sendiri, kan dia nggak sakit apa-apa. Ya, jadi disebutnya talqin, tuntun, karena dia nggak bisa, makanya dituntun. Gitu ya. Maka kita punya ibu misalnya, punya ayah, kakek dalam keadaan sakit, ditalqin oleh saudara kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan tersinggung. Ya. Ente nalkin bapak saya, berarti ngarepin bapak saya mati? Ya jangan, ya nggak boleh seperti itu. Karena talqin bukan berarti nyumpain, ngarepin dia meninggal, tidak. Kita ya realistis. Yang namanya sudah lemah, ya kalau sembuh, kalau meninggal, sudah ditalqin. Ya. Ini pelajaran bagi kita yang masih hidup. Kemudian di mana mayat itu harus dikubur? Ini pun bersangkut paut dengan kematian. Mayat harus dikubur di mana? Di kuburan terdekat. Sama dengan kita sholat. Kita harus sholat Jumat, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Di mana? Di masjid terdekat. Jangan jauh-jauh. Ya, di sana masjid sunnah. Kalau di sini penuh dengan bid'ah, nggak boleh. Mau sunnah mau bid'ah, kita makmurkan masjid terdekat kita. Jadi fitnah. Banyak yang tidak paham ini. Nggak boleh. Di sana ada ustaz di sana ada berbondong. Jangan. Kecuali ilmu. Kalau ilmu memang kita kejar. Tapi sekedar sholat Jumat, sekedar sholat berjamaah, cari masjid terdekat. Begitu juga kuburan. Cari kuburan terdekat.
Ya. Kenapa? Ada sunnah yang bisa kita hidupkan. Apa sunnah di dalam mengubur mayat? Menggotong mayat, menggotong keranda ini. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Kalau kita di pasar Minggu misalnya, dikubur di Tanah Kusir, kubur di Kalibata, ya, bisa digotong? Saya kira berat, ya, berat, terlalu lama, terlalu panjang, terlalu jauh, ya. Maka cari kuburan terdekat, tentu kalau bisa, ya, karena ada sunnahnya itu, ya. Dan di mana disolati secara sunnah, dan mestinya kita hidupkan sunnah Nabi. Karena siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Sampai dikatakan 50 kalimat syahid. Itu orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang sunnah Nabi itu sudah mati. Di kampung antum, di kantor antum, hampir mati sunnah jenggot ini. Enggak ada kaum muslimin yang menghidupkan satu sunnah Nabi. Antum hidupkan. Lalu diikuti oleh teman antum, diikuti, oh, pahala yang sangat besar. Salah satu sunnah Nabi yang hampir mati adalah menyolati mayat di mana? Solat mayat di lapangan. Nah, banyak yang tidak paham. Hampir mati sunnah yang satu ini. Umumnya kaum muslimin hari ini menyolati mayat di mana? Di masjid. Bahkan Nabi bersabda, barang siapa yang menyolati mayat di masjid, dia tidak dapat apa-apa. Bukan tidak sah, bukan. Tidak dapat apa-apa, maksudnya tidak ada keutamaan apa-apa. Kalau sholat duhur di masjid, keutamaannya besar. Sholat asar di masjid, keutamaannya besar. Tapi sholat mayat di masjid tidak ada keutamaan. Sah-sah tidak ada keutamaan. Yang ada keutamaan di mana? Di tanah lapang, yang di zaman Nabi disebut al-musolla. Al-musolla tidak jauh dari Baqi, tidak jauh dari Baqi. Dari situ bisa langsung dipanggul oleh para sahabat. Ya. Di al-musolla itu Nabi sholat Id, Nabi sholat mayat. Dan sunnah mayat itu tidak ditutup dengan sesuatu, cukup terbujur dengan kain kafannya. Jadi kain kafannya itu terlihat. Disukai mayat itu seperti itu. Karena mayat insya Allah bisa menasihati orang yang hatinya tidak mati. Saya kira antum bisa merasakan ketika antum ada niat buruk, mau nipu orang, mau apa, mau selingkuh, mau apa, namanya manusia, ya kan. Antum melihat mayat, apalagi mayat itu mayat ibu antum, mayat ayah antum, mayat teman dekat antum, insya Allah merasa dinasihati. Nggak ada yang nyuruh, insya Allah kita gagalkan niat buruk kita, insya Allah. Ya, beda dengan melihat keranda yang ditutup. Apalagi melihat ambulan, beda rasanya. Ya, melihat mayat langsung terbujur dengan kain kafannya putih, syukur putih yang bergaris agak hitam, itu yang disukai oleh Nabi SAW. Beda. Kita merasa dinasihati. Karena nasihat itu ada dua, nasihat yang bisa bicara dan nasihat yang diam. Nasihat yang bisa bicara Al-Quran, Sunnah. Ulama-ulama kita menasihati, bisa bicara, kita dengar. Ada nasihat yang diam, salah satunya mayat. Ini tentu bagi orang yang masih hidup hati. Orang yang hatinya mati tentu tidak akan mendapatkan pelajaran dari ini. Apalagi diusung, ini bagian dari sunnah. Jangan seperti orang-orang kafir. Orang kafir itu saking cintanya dengan dunia, saking bencinya dengan kematian, mengerikan sekali.
bagi orang kafir kematian itu. Sementara banyak di antara kaum muslimin terhibur dengan kematian. Ya, ada harapan setelah mati. Ada surga, ada nikmat dari Allah, ada ridha Allah. Orang kafir tidak. Maka orang kafir sangat-sangat ketakutan dengan kematian. Maka simbol-simbol kematian itu ditutup oleh mereka. Mayat nggak boleh kelihatan, masukin ke peti. Petinya masukin ke ambula. Ya, hanya ditampakkan fotonya. Foto tentu foto hidup, sedang senyum. Ya, nggak ada tanda kematian. Berbeda dengan Nabi SAW menampakkan simbol-simbol kematian. Agar apa? Agar bisa menasihati kaum muslimin yang masih hidup. Ya. Kemudian saya kira ini penting, kita tidak bisa menunda ajal sebagaimana yang kita bahas tadi. Tapi Allah akan menunda ajal, memanjangkan umur kita. Salah satunya dengan apa? Silaturahim. Lihat. Tadi kita sudah faham bahwa olahraga, hidup teratur, makan bergizi, istirahat cukup tidak akan menunda ajal. Yang bisa menunda ajal, memanjangkan umur, ini sabda Nabi, adalah silaturahim. Maka kita ingin panjang umur dengan cara silaturahim. Ini hak, ini diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu yang pernah Allah tulis, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga rahim. Ketika kita masih berumur 4 bulan di perut ibu kita, bukan 4 bulan setelah lahir, bukan, 4 bulan di perut ibu kita, kira-kira 5 bulan sebelum lahir, ditiupkan roh oleh Allah sehingga kita hidup. Lalu ditulis di situ dengan tulisan yang luar biasa, pengulangan dari tulisan di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz sudah ditulis oleh Allah, ajalnya, rizkinya, ininya, itunya, semuanya tidak ada yang tertinggal. Nah, catatan itu yang ada di Lauh Mahfuz yang terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kali ini diulang lagi dengan sedikit perbedaan, dengan sedikit tambahan. Apa diantaranya? Tulis umurnya 50 tahun misalnya. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, tambah menjadi 70 tahun misalnya. Ada tulisan seperti itu. Ya, ini tafsiran dari sabda Nabi SAW. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Silaturahim kepada karib kerabat, pada kakak, adik, orang tua tentu yang pertama, keponakan, sepupu, paman, bibi. Bukan teman, teman bukan silaturahim. Teman, sahabat, tetangga, kenalan, bukan silaturahim. Silah itu menyambung, rahim itu ada hubungan rahim. Ya, itu yang akan bisa memanjangkan umur. Dari situ kita boleh bersikap. Ya. Ya, kita cuman sampai jam 7. Saya juga akan ke tempat lain. Kita sisakan mungkin 1/4 jam untuk bersoal jawab. Silakan, barangkali ada yang ingin antum tanyakan tentang apa yang kita bahas ini atau masalah lain. Ini ada pertanyaan. Disebutkan kalau ajal tidak bisa dirubah, bagaimana dengan hal yang menyebutkan bahwa silaturahim memperpanjang usia? Apa dalilnya? Barusan kita bahas ya, bahwa yang tidak bisa dirubah itu adalah tulisan di Lauh Mahfuz. Tulisan di Lauh Mahfuz itu, sifat tulisan di Lauh Mahfuz adalah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Apa maksudnya?
Tidak ada perubahan sama sekali. Kapan kita mati, kapan kita lahir, kapan kita celaka, kapan kita sholat, kapan kita berbuat maksiat, tidak ada yang keluar dari catatan itu. Catatan di Lauh Mahfuz yang Allah catat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Berarti malaikat belum ada, semuanya belum ada, karena seluruh makhluk ada di langit atau di bumi. Ini langit belum ada, bumi belum ada di mana? Yang ada hanya Allah, arsy, kemudian pena, qalam, kemudian lauh. Ya. Nah, sebagaimana yang kita bahas tadi, catatan ini diulang lagi oleh Allah pada masing-masing manusia. Bukan pohon, bukan hewan. Kalau pohon, hewan sudah selesai, tidak diulang lagi. Khusus manusia diulang lagi. Ya. Karena kan yang dicatat oleh Allah bukan hanya nasib manusia. Nasib masjid ini dicatat apa tidak oleh Allah di Lauh Mahfuz? Dicatat. Nasib meja ini, kapan rusaknya, kapan ajalnya, nasib mic ini, semuanya sudah dicatat oleh Allah. Nah, tidak ada pengulangan. Nah, khusus manusia ketika umur 4 bulan di perut ibunya, diulang lagi catatannya. Dibagi secara garis besar menjadi 4. Allah perintahkan kepada malaikat penjaga rahim. Penjaga rahim ini menjaga rahim dari mulai air mani ayah masuk ke rahim ibu. Malaikat penjaga rahim ini menjaganya. Dan malaikat penjaga rahim ini selalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mau dijadikan apa tidak?" Kalau Allah jawab tidak, maka dikeluarkan dalam bentuk darah haid. Maka biasanya darah haid keluar tidak hamil. Kalau Allah mengatakan jadikan, maka jadi, pasti jadi. Tidak ada kendala, tidak ada kesulitan, pasti jadi. Malaikat tidak mendapatkan kesulitan. Jadikan, kata Allah, malaikat itu langsung jadikan. Enggak mungkin malaikat mengatakan susah ya Allah, ada spiralnya, ya, enggak mungkin, ya, bodoh sekali malaikat kalau begitu. Mau spiral, mau pil, mau apapun, ketika Allah menyuruh malaikat ini untuk menjadikan itu, pasti jadi. Maka 40 hari lamanya dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga dalam bentuk daging. 40 berarti 120, 4 bulan. Ketika 4 bulan ini Allah tiupkan ruh dan hiduplah janin itu. Sebelumnya mati. Sebagian orang membantah, mati gimana? Sudah bergerak, membesar. Apakah setiap pergerakan itu menunjukkan hidup? Apakah sesuatu yang membesar itu pasti ada roh? Lihat, tumbuh-tumbuhan kan bergerak dari kecil membesar. Apakah ada ruhnya? Tidak ada. Yang ada roh cuman manusia dan hewan. Di luar manusia dan hewan tidak ada roh, walaupun hidup. Ini bedanya. Kalau orang biologi atau apa mengatakan ya kita hidup, hewan hidup, tumbuhan juga hidup, bisa mati, ya. Tapi kita katakan tumbuhan tidak ada roh. Maka gambar tumbuhan boleh apa tidak? Boleh. Ya nggak boleh gambar hewan, gambar manusia, karena ada rohnya, bernyawa. Tumbuhan tidak, ya. Nah, ketika 4 bulan itu, ketika sudah hidup, ditiupkan roh, lalu Allah mengatakan tulis umurnya sekian, tulis rizkinya sekian, dan antara umur dan rizki ini pas, tidak mungkin
kelebihan, tidak mungkin kekurangan. Jadi pas. Misal si fulan umurnya 60 tahun dan ditulis pula rezekinya sekian, 2 miliar misalnya, entah satuannya apa ya, apa rupiah, apa real, atau nggak tahu kita. Pokoknya Allah punya satuan. Dia terima rezeki itu tiap hari. Hari pertama dia mendapatkan ASI ibunya, terus 6 bulan, 7 bulan dapat makanan agak padat terus, kan ada nilainya itu, ya. Sampai TK dia dapat setengah miliar misalnya, ya. Sampai SD dapat sekian miliar, terus bersamaan. Nah, pas dia mati 60 tahun, pas rezekinya habis. Tidak mungkin dilihat umurnya sudah habis 60 tahun, rezekinya ya masih 5 juta lagi rezekinya. Nggak mungkin. Atau sebaliknya, rezekinya sudah habis, sudah nggak ada yang dikasih, rezeki sudah habis. Lihat umurnya masih berapa? Oh, masih 3 tahun lagi. Nggak mungkin. Itulah Allah. Berapa triliun manusia yang hidup di muka bumi ini, dari manusia pertama sampai hari ini, sampai akhir zaman, semuanya pas, tidak ada yang beda, ya. Kemudian amal, ya, amalnya kapan dia beramal, amal begini, amal semuanya sudah tulis. Kemudian bahagia dan celaka, ya. Nah, di antara catatan yang Allah diktekan ke malaikat penjaga rahim tadi, ada tulisan seperti tadi, ya. Tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, tambah jadi 70 tahun. Ya. Tulis proyek yang di sana itu gagal. Tapi kalau dia banyak sedekah, rubah jadi berhasil. Tulis begini, kalau begini itu firman Allah dan ditulis oleh malaikat penjaga rahim untuk satu manusia selama 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan di zaman Nabi Musa rata-rata 50 tahun, di zaman Nabi Nuh rata-rata 1000 tahun. Ya, kayak apa itu firman Allah? Di sini makna bahwa laukanal bahru midadan, seandainya air lautan itu semua dirubah jadi tinta, untuk apa? Untuk menulis firman Allah. Maka tinta air lautan itu habis, firman Allah belum habis ditulis, walaupun mendatangkan 2 kali lipat lagi, 3 kali lipat lagi. Ya, tahulah kita bahwa Allah banyak berfirman, bukan hanya di Al-Quran. Ini tidak seperti ucapan orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah bahwa Allah berfirman hanya di Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ini keliru, ya. Catatan kedua ini yang boleh kita bersikap. Adapun catatan pertama, Allah tahu apakah dia 60 apa 70, Allah sudah tahu dan sudah ditetapkan. Tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Ya. Jadi kita hanya bisa mengimani dengan cara taat kepada Nabi, sambunglah silaturahim. Apakah roh anak kecil belum balik juga didatangi malaikat rahmat atau azab? Harus bawa dalil untuk mengecualikannya. Kalau tidak ada perkecualian dari Nabi, kita imani apa adanya, ya. Kita tidak tahu karena tidak diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang talqin, tidak ada riwayat, ya. Misalnya umur 4 tahun, 5 tahun, ya, tidak. Jadi riwayatnya atau contoh dari Rasul dan para sahabat sudah balik. Jika seseorang meninggal dan berpesan ingin dikebumikan di suatu tempat yang jauh dari rumah, apakah ini harus diikuti? Tidak. Wasiat yang batil tidak boleh diikuti. Wasiat yang halal harus dilaksanakan, ya. Wasiat yang batil tidak boleh. Bagaimana kalau kakek kita, nenek kita berwasiat agar nanti beliau ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, kita tahlilkan? Jangan.
Kita tahlilkan jangan? Jangan, karena wasiat itu batil. Wasiat yang harus kita amalkan adalah wasiat yang hak, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan wasiat harta lebih dari sepertiga tidak boleh. Wasiat harta maksimal sepertiga. Bagaimana agar rasa takut yang berlebihan terhadap kematian itu hilang? Kadang rasa kematiannya itu datang tiba-tiba dan jadi susah tidur. Mau kemana-mana takut. Bukan itu yang ditakuti. Yang kita takuti adalah sudah siapkah kita? Apakah sudah banyak perbekalan yang kita kumpulkan? Apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Takutnya di situ, bukan takut matinya. Takut nanti kalau mati stres, ya jangan. Justru takut mati yang dimaksud di sini adalah dengan menyiapkan diri untuk beramal. Ya, takut ketika kita berhadapan dengan mungkar dan nakir. Takut kita diazab di kubur. Makanya kalau kencing harus cebok, jangan berjalan dengan namimah, mengadu domba. Mendengarkan berita seperti ini disampaikan kepada yang lain, mendengar seperti ini disampaikan kepada yang lain, itu namimah dan menyebabkan siksa kubur. Itu saja. Ya. Jadi takut yang benar. Bukan takut matinya, tetapi takut diazab. Takut dosa-dosa kita. Suami saya suka sekali cari masjid yang jauh. Alasannya karena masjid di rumah tidak sunnah. Jadi dia naik motor untuk ke masjid. Bagaimana ini? Sebagaimana yang kita bahas tadi, tidak benar. Tidak baik. Kita tidak diperintahkan untuk mencari masjid yang sunnah. Kalau ngaji, ya jangan sampai kita ngaji penuh dengan subhat. Cari ilmu, ilmunya penuh dengan subhat. Adapun solat tidak. Ya, solatlah bersama kaum muslimin. Apa nasihat tabi'in besar Al-Imam Hasan Basri ketika ditanya tentang orang yang hidup di lingkungan bid'ah, solat di belakang imam yang bid'ah? Kata beliau, sallu alaihi bid'atuhu. Solatlah di belakangnya, solatlah bersama dia. Dia sendiri yang menanggung bid'ahnya. Imam kunut subuh, imam musolli, imam melakukan berbagai macam bid'ah, dia sendiri yang menanggung. Makmum tidak menanggung. Kata Nabi, fa in asabu falahum walakum. Jika imam itu benar, maka kebenaran itu bagi imam dan bagi makmum. Jika imam itu salah, maka yang menanggung kesalahan hanya imam. Makmum tidak menanggung kesalahan. Bahkan imam batal, makmum ikut batal apa tidak? Tidak. Mana contoh besar? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengimami solat, kalau tidak salah solat asar. Tidak sah. Tidak sah karena belum mandi junub, lupa. Tentu nggak sah. Selesai solat baru sadar beliau belum mandi junub, lalu mandi junub dan solat asar lagi karena nggak sah. Makmum dibiarkan. Umar tidak mengatakan, ulang lagi, tadi saya belum juga, nggak ada. Ya, nggak ada. Makmum tetap sah walaupun imam tidak sah. Maka antara imam dengan makmum tidak bisa dikiaskan antara sopir dengan penumpang. Sopir nyasar, penumpang ikut nyasar. Imam dengan makmum tidak bisa dikiaskan seperti itu. Imam sesat, imam bid'ah, makmum tidak nanggung. Tapi jangan diikuti. Imam baca usholi jangan ikut-ikutan. Imam kunut subuh jangan ikut-ikutan. Imam berbuat bid'ah jangan ikut-ikutan. Ya, dia sendiri yang menanggung
bid'ahnya. Udah. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Kalau pakai perasaan, iya, sebel. Sono bid'ah, sini bid'ah. Mendingan di sono sunnah, rapat semua. Itu perasaan. Kalau pakai perasaan sama, saya juga nggak suka. Saya pinginnya bersama dengan ikhwan-ikhwan yang sama-sama sunnah. Rapat, faham dengan faham semuanya. Nggak berisik, nggak bisa sholat. Itu kalau ngikutin perasaan. Tapi kita harus dengan dalil. Bahwa para ulama berdasarkan dalil yang ada menasihati kaum muslimin untuk sholat di masjid terdekat, dan ini tidak membuat perpecahan kaum muslimin. Salah satu keburukan ketika berpapasan sesama muslim, dua-duanya sama-sama mau ke masjid, ini buruk ya. Satu ke masjid sono, satu ke masjid sini. Ya, waktu sudah habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.